Perkenalkan, nama saya Daniel Sentaregan, NIM 210306165 dari Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian. Sini saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu pengertian dan fungsi mineral secara umum pada tubuh ternak. Fungsi umum mineral pada tubuh ternak adalah mencegah kekejangan, mempertahankan kontraksi yang tepat dari urat daging, mempertahankan keasaman yang tepat dari getah pencernaan, mempertahankan tekanan osmotik seluler, mempertahankan keseimbangan asam basa yang tepat dalam cairan tubuh, membentuk bagian dari kerangka gigi dan hemoglobin. Ada hubungannya juga dengan fungsi vitamin dalam pembentukan tulang mineral, harus disediakan dalam jumlah yang cukup dan perbandingan yang tepat. Pertanyaan kedua, jelaskan fungsi mineral makro dan mikro pada ternak. Fungsi mineral makro dalam tubuh ternak, yang pertama jenis mineralnya itu kalsium. Fungsinya sebagai pembentukan tulang dan gigi, pembekuan darah, kontraksi urat daging. 12% terdapat dalam air susu. Yang kedua, fosfor, untuk pembentukan tulang dan gigi, metabolisme energi, bagian dari DNA dan RNA. 0,09% terdapat di dalam air susu. Natrium, untuk keseimbangan asam basa, osmoregulasi transmisi saraf. Yang keempat ada klorin, sebagai keseimbangan asam basa, osmoregulasi sekresi cairan. Ada yang kelima, kalium, fungsi sebagai keseimbangan asam basa, osmoregulasi, eksitasi saraf dan otot, aktivator enzim. Magnesium sebagai fungsi pembentukan tulang, aktivator enzim untuk metabolisme karbohidrat dan lipida. Ketujuh ada mangan, fungsinya sebagai aktivator enzim pembentukan tulang dan pertumbuhan. Fungsi mineral makro dalam tubuh ternak, yang pertama ada zinc, komponen dan aktivator enzim penyembuhan luka. Yang kedua ada ferrum, pembentukan hemoglobin, bagian dari sistem enzim. Yang ketiga ada suprum, untuk pembentukan hemoglobin, pigmen, koenzim. Yang keempat ada iodin sebagai konstituen hormon tiroid, pembentukan hormon tiroksin. Yang kelima ada sulfur, sintesis protein mikroba, otot dan asam lemak. Yang nama ada kobalt, bagian dari vitamin B12 untuk pertumbuhan mikroba pada rumen. Yang ketujuh ada fluorida, esensial untuk hewan-hewan di laboratorium. Yang ke-8 ada selenium sebagai metazoenzim dari enzim glutaminyl peroxid yang berfungsi menghilangkan H2O2 berasosiasi dengan vitamin E, sistem imunitas. Yang 9 ada molybdenum, bagian dari enzim sulfit oksidase yang berfungsi untuk oksidasi sulfit. Pertanyaan berikutnya, yang pertama yaitu jelaskan pengertian vitamin. Vitamin adalah substansi organik yang dibutuhkan oleh ternak dalam jumlah sangat sedikit, berguna untuk mengatur berbagai proses dalam tubuh agar berjalan normal, termasuk kesehatan, pertumbuhan, dan reproduksinya. Yang kedua, pertanyaannya sifat umum vitamin, yaitu larut dalam lemak terdiri dari unsur CHO, mempunyai bentuk provitamin yang bisa diubah menjadi vitamin dalam tubuh. Contoh, provitamin A dan provitamin D tidak terdapat di semua jaringan. Vitamin umumnya berasal dari jaringan tanaman kecuali vitamin C dan D yang terdapat di dalam jaringan hewan. Selanjutnya, menyusun struktur jaringan, diserap bersama lemak. Vitamin larut dalam lemak diabsorpsi dari saluran pencernaan bila ada lemak. Faktor-faktor yang dapat meningkat penyerapan lemak adalah ukuran partikel atau adanya empedu yang dapat meningkatkan penyerapan vitamin yang larut dalam lemak.
diserap bersama lemak. Vitamin yang larut dalam lemak disimpan pada deposit lemak dan penyimpanan akan meningkat dengan meningkatnya konsumsi vitamin larut dalam lemak. Selanjutnya dikeluarkan melalui feses. Vitamin larut dalam lemak diekspresikan lewat feses. Selanjutnya kurang stabil, dapat dipengaruhi oleh cahaya, oksidasi dan lain. Secara fisiologis, vitamin yang larut dalam lemak dibutuhkan dalam pengaturan metabolisme. Pertanyaan ketiga, jelaskan jenis-jenis vitamin beserta fungsinya pada tubuh ternak. Vitamin A. Fungsi vitamin A mempunyai 3 peranan penting di dalam tubuh ternak, yaitu pada mata, epitel, dan tulang. Vitamin D mempunyai beberapa fungsi, yaitu pertama, membantu proses absorpsi kalsium dan fosfor dari saluran pencernaannya, dan selanjutnya mengatur konsentrasi kalsium dan fosfor dalam darah. Kedua, proses reabsorpsi berperan dalam proses reabsorpsi fosfat pada ginjal untuk mengatur konsentrasi kalsium dan fosfor dalam darah. Yang ketiga, deposisi berperan sebagai pembentukan tulang dengan jalan mempengaruhi deposisi pada matrik tulang. Vitamin E mempunyai beberapa fungsi, antara lain yang pertama reproduksi, membuatnya normal proses reproduksi beberapa jenis ternak. Yang kedua, dapat digunakan sebagai antioksidan. Yang ketiga, absorpsi, memperbaiki FE oleh usus, sedangkan FE yang penting untuk mencegah terjadinya anemia. Selanjutnya vitamin K. Fungsi vitamin K diperlukan dalam proses pembekuan darah. Selanjutnya uji coba vitamin C pada buah dan pakan. Setelah itu pada setiap bahan pakan dan makanan tersebut kita teteskan betadine dengan jumlah yang sama, yaitu sebanyak 20 tetes. Teteskan. Di sini dapat kita lihat adanya perubahan warna dari beberapa bahan makanan dan ada juga yang tidak berubah. Larutan bahan makanan yang tidak mengalami perubahan warna adalah rumput setaria, rumput gajah, dan juga tomat. Larutan bahan makanan yang mengalami perubahan warna yaitu larutan jeruk nipis dan larutan jeruk manis. Perubahan warna yang dapat kita lihat ini yaitu warnanya berubah menjadi lebih ke arah memudar karena sifat keasamannya. Perubahan warna yang terjadi di sini diakibatkan karena betadine mengandung povidone iodin 10% yang setara dengan iodin 1%. Lalu iodin inilah yang menjadi indikator karena reaksi antara asam askorbat dan vitamin C dan iodin akan menghilangkan warna dari iodin tersebut. Sekian dari hasil presentasi saya ucapkan terima kasih.